Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Pandika Mangartika Andara dengan NIM akhir 192 dari kelas 4. Di sini saya akan mempresentasikan resume UTS Arsitektur Nusantara dari materi 1 sampai 7. Yang pertama, topik 1. Apa itu arsitektur Nusantara? Arsitektur uh, arsitektur merupakan ranah yang sangat luas yang melibatkan beragam aspek termasuk estetika, utilitas, keberlanjutan, teknologi, dan unsur budaya. Seorang arsitek memiliki tanggung jawab untuk merancang lingkungan fisik yang memadai untuk memenuhi keperluan serta keinginan manusia, sambil mempertimbangkan elemen-elemen seperti dampak lingkungan, kekayaan budaya, dan efisiensi energi. Mereka juga harus mematuhi persyaratan keamanan dan peraturan terkait bangunan. Lalu Nusantara adalah sebutan untuk wilayah geografis yang meliputi kepulauan Indonesia. Jadi arsitektur Nusantara merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan gaya arsitektur yang berkembang di wilayah kepulauan Nusantara yang mencakup wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei, Timur Leste, dan wilayah-wilayah lainnya yang berada di sekitarnya. Lalu untuk topik kedua merupakan arsitektur Bali. Yang pertama merupakan batasan arsitektur Bali. Batasan yang pertama merupakan geografi yang menunjuk pada tipe pegunungan, dataran, dan pantai. Lalu kedua merupakan norma uh, uh, yang dapat dipecah menjadi yang pertama asta bumi yang berkaitan dengan tata letak, lalu kedua asta kusala ningdewa yang berkaitan dengan tempat-tempat ibadah, lalu ketiga asta kusala ksali berkaitan dengan bangunan rumah, lalu keempat asta kusala ning wong pejah yaitu bangunan untuk upacara ngaben dan lainnya. Lalu batasan yang ketiga merupakan Brahmakerti dan Jonantaka. Lalu yang keempat merupakan waktu yang terdiri dari zaman prasejarah, zaman Baliaga, zaman Bali kuno, zaman Majapahit, zaman penjajahan, dan masa kemerdekaan. Lalu yang terakhir merupakan style, yang merupakan gaya-gaya arsitektur Bali yang dipengaruhi oleh daerahnya masing-masing. Lalu untuk topik kedua merupakan arsitektur Jawa. Tipe arsitektur Jawa dibagi menjadi tiga, yang merupakan rumah joglo, rumah limasan, lalu rumah kampung. Untuk rumah joglo merupakan rumah tradisional yang mengadopsi gaya arsitektur Jawa, terutama model rumah joglo. Tipe rumah ini dikenal kuat karena memiliki struktur yang kokoh. Lalu untuk topik yang ketiga merupakan arsitektur Sumatera. Arsitektur Sumatera ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah rumah Aceh. Rumah Aceh merupakan rumah tradisional yang berada di daerah Aceh yang ditandai dengan ciri-ciri atap seperti limas, banyak ukiran ornamen, dan bahan utama yang paling banyak menggunakan kayu. Lalu untuk rumah adat Nias merupakan rumah yang dibangun dengan material kayu dan bahan alam lainnya. Karakteristiknya mencakup dekorasi dengan patung-patung dengan proporsi yang berbeda. Lalu yang ketiga merupakan rumah Toraja. Rumah Toraja ini dibangun dengan mempertimbangkan orientasi yang memiliki dasar dalam makna kosmologi. Bagian depan rumah selalu menghadap ke arah utara, yang melambangkan hubungan dengan Puang Matua. Lalu yang keempat merupakan rumah di Mentawai. Rumah tradisional Mentawai memiliki desain yang sangat sederhana dan sering disebut sebagai rumah panjang karena memiliki ruangan yang menyambung yang dihuni oleh beberapa orang. Lalu untuk topik yang keempat merupakan arsitektur Kalimantan. Arsitektur Kalimantan dibagi menjadi beberapa, yang antara lainnya adalah rumah Bajo. Rumah tradisional Bajo adalah bangunan yang didirikan di atas permukaan air dengan ciri strukturnya yang tetap dan tidak mengikuti perubahan tinggi permukaan air seperti rumah terapung. Lalu untuk yang kedua merupakan rumah Lamin. Rumah Lamin sering disebut sebagai longhouse karena memiliki panjang sekitar 100-200 meter dan lebar sekitar 20-25 meter, mampu menampung hingga 60 keluarga. Bangunan tradisional yang menjadi ciri khas suku Dayak ini ditandai dengan ornamen yang khas dan struktur bangunan yang kokoh dengan banyak kolom yang digunakan untuk mendukungnya. Yang ketiga merupakan arsitektur Kalimantan Tengah.
Sungai Kayangan Palangkaraya terdapat rumah-rumah terapung yang juga dikenal sebagai rumah lanting. Saat air sungai naik, pemilik rumah harus menggeser rumah mereka ke perairan yang lebih dangkal untuk menghindari banjir. Lalu yang keempat merupakan arsitektur khas Banjarmasin, yang merupakan rumah bubungan tinggi. Merupakan sebuah rumah tradisional yang berasal dari Kalimantan Selatan. Rumah ini mengikuti bentuk tradisional sekitarnya dengan menjadikan atap sebagai ciri khas yang mencerminkan identitasnya. Lalu topik selanjutnya merupakan arsitektur Lombok. Yang pertama merupakan rumah Senaru. Di daerah Senaru yang berada di lereng Gunung Rinjani terdapat rumah dengan atap yang didesain untuk mengurangi panas. Rumah ini juga memiliki kesamaan dengan rumah bubuk tradisional yang sering ditemui di Bali. Yang kedua merupakan rumah Sasak. Rumah Sasak memiliki bentuk persegi yang unik dan berbeda dari arsitektur vernakular di wilayah sekitarnya karena tidak dibangun di atas tiang pancang seperti biasanya. Sebaliknya, rumah ini didirikan di atas lereng curam dengan lantai yang terbuat dari ilalang yang tebal sekitar 15 cm. Lalu untuk topik kelima merupakan arsitektur di wilayah NTT atau Nusa Tenggara Timur. Yang pertama merupakan Ume Batanggu. Ume Batanggu merupakan rumah adat di Sumba yang dibangun dengan mempertimbangkan orientasi terhadap laut dan gunung dengan kemiripan dalam gaya arsitektur rumah adat di Bali. Suku Sumba terdiri dari 4 suku besar dan rumah adat mereka seringkali memiliki beberapa lantai. Untuk bagian umum Betanggu, kita lihat atapnya sangat tinggi yang disebut umedete, lalu wilayah interior rumah yang disebut dengan umube, lalu bagian bawah rumah yang disebut kali kambunge. Bisa dilihat juga struktur dari rumah adat ini. Lalu topik 6 merupakan pengaplikasian nilai dan makna lokal pada arsitektur mendatang. Aplikasi nilai dan makna lokal pada arsitektur mendatang bisa menjadi perpaduan antara arsitektur masa lalu dengan arsitektur masa kini atau arsitektur setempat yang disebut dengan arsitektur regionalisme. Berikut merupakan bagian-bagian dari arsitektur regionalisme yang merupakan makna, bentuk, dan fungsi digabung menjadi satu yang saling berkaitan. Lalu ini merupakan contoh dari arsitektur regionalisme. Merupakan Masjid Al-Hikmah yang berada di Denpasar Timur. Detail arsitektur Bali dibuat oleh Hoyang Kasim saat dilakukan renovasi tahun 1999. Jadi merupakan perpaduan arsitektur Bali. Sekian presentasi dari saya. Jika ada beberapa kesalahan saya mohon maaf. Saya Om Santi. Om.